Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ya. sebab memenuhi undangan saya, Pak. Nama saya Nensri Mulyati SPDSD Pak, CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait materi yang sedang saya pelajari ya Pak, Boleh. yaitu tentang modul 3.1 yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral Pak, seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak bekerja di SD mana ya? Pada saat ini saya bekerja di SDN Negeri Pagelaran, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Sudah berapa lama Pak? Sampai saat ini saya kurang lebih hampir 3 tahun di SDN Pagelaran sebagai kepala sekolah definitif. Seperti itu Pak. Sekarang kita ke materi ya Pak, biar mengefektifkan waktu. Baik, boleh. Ya. Begini Pak, selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya Pak kasus-kasus yang terjadi di SDN Pagaraji itu, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak? Terima kasih Ibu Sri Mulyati, Salur Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Terkait dengan pertanyaan yang pertama nih ya, saya sebagai kepala sekolah SDN Negeri Pagelaran memang ada tahapan ataupun langkah-langkah bagaimana cara kita mengidentifikasi. Nah, ketika kita menemukan kasus yang tergolong ke dalam rujukan moral, tergolong ke dalam dilema etika, itu tentunya perlu untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa memisahkan ataupun membedakan mana yang tergolong ke dalam rujukan moral, mana yang tergolong ke dalam dilema etika. Jadi perlu kita terjun ke lapangan, perlu kita mengidentifikasi, menganalisis, kemudian betul-betul kita cari informasi terkait dengan kasus-kasus tersebut. Seperti itu barangkali teknik mengidentifikasian kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami. Seperti itu ya Pak. Jadi memang identifikasi itu langkah pertama ya Pak yang harus kita ambil sebelum kita memutuskan ya apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Nah sekarang selama ini ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah SD Pagelaran ini, terutama untuk kasus-kasus di mana Pak yang ada dua kepentingan Pak yang bersama, misalkan yang ini benar, yang ini benar dan benar juga gitu. Nah, bagaimana Bapak selama ini menjalankannya? Ketika kita dihadapkan dengan dilema etika, nah, beda lagi ketika kita dihadapkan dengan rujukan moral, karena dua kategori ini memang sangat berbeda sekali. Ketika kita berbicara rujukan moral, berarti kita berbicara tentang pilihan benar dan salah, benar versus salah. Nah, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, itu mengandung dilema untuk kita sebagai pemimpin. Jadi karena pilihannya itu adalah benar versus benar. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama benar, itu akan membuat kita betul-betul menguras tenaga, berpikir lebih jauh mana pilihan yang paling tepat antara pilihan yang benar dengan yang benar. Seperti itu barangkali. Berarti kalau secara istilahnya ya Pak, maju kena mundur kena ya? Ya seperti itu, buah si malakama. Oh, buah si malakama ya, seperti itu ya Pak. Nah Pak, selanjutnya Pak nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya dalam kaitan dilema etika barangkali seperti itu. Jadi harus ada prosedur, langkah-langkah dalam rangka kita mengambil keputusan. Berarti seperti itu. Ketika kita dihadapkan dengan kasus dilema etika, ketika kita dihadapkan dengan kasus rujukan moral, kita tidak perlu bersusah payah untuk mengambil keputusan bahwa pilihan ketika di rujukan moral itu pilihannya adalah benar salah. Sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, kita langsung bisa mengambil keputusan bahwa hal yang benar lanjutkan,
perbolehkan, ketika hal yang salah tentunya ini harus dihentikan atau jangan dilanjutkan seperti itu. Nah, kaitan dengan dilema etika, memang ini proseduralnya ataupun langkah-langkahnya. Ketika kita dihadapkan pilihan yang benar versus benar, tentunya harus ada satu pengkajian lebih jauh. Nah, apa yang harus dipersiapkan dalam kaji kasus dilema etika ini supaya kasus ini bisa bisa diambil keputusannya. Nah, salah satunya adalah yang pertama dengan menerapkan, mengkaji dengan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan juga 9 langkah-langkah pengujian. Barangkali seperti itu, menurut teori seperti itu. Nah, ketika kita sebagai pemimpin sudah bisa melaksanakan ataupun menerapkan ke-4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, tentunya kita nanti akan mencapai satu posisi, satu titik bahwa kasus ini memang dilema etika dan kasus ini memang perlu dikaji. Nah, ketika kita mengkaji, nanti akan ada semacam titik terang bahwa ini keputusannya berarti harus seperti ini, seperti itu barangkali. Sangat jelas sekali ya Pak ya. Ini kelihatannya Bapak sering ada kasus nih. Makanya Bapak sangat lancar sekali menerapkannya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan? Duga-duga ataupun situasional bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika muncul kasus termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, baru kita duduk bersama, kita kaji bersama, kita selesaikan. Jangan diulur-ulur karena ditunda ya Pak ya, lain hari gitu ya. Ketika ditunda-tunda itu nanti akan menumpuk kasus demi kasus akan menumpuk sehingga tidak bisa terselesaikan. Efektif efisiennya adalah satu kasus kita selesaikan dan kita tuntaskan. Seperti itu. Iya. Mungkin juga kan Pak di SD itu kan kompleks ya Pak, pasti banyaklah permasalahan yang dihadapi ya Pak ya. Nah sekarang saya bertanya nih Pak, untuk adakah nih faktor-faktor atau seseorang yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Misal Bapak karena terpengaruh oleh salah satu rekan sejabat ataupun ada bisikan-bisikan pada Bapak nih yang mempengaruhi keputusan yang Bapak ambil. Oke. Pihak yang terlibat dalam seseorang misalkan juga seseorang yang mempengaruhi Bapak dalam kepala sekolah dalam memutuskan betul. Itu menjadi satu kelemahan ketika kita harus mendengarkan seseorang, harus mendengarkan satu pihak yang notabene belum diuji kebenarannya, keabsahannya, belum teruji kelayakannya seperti itu. Nah, sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah itu dirasakan sangat tidak penting sekali. Bukan tidak penting, itu merupakan hal yang bisa dikesampingkan. Karena yang lebih utama itu tadi keberpihakan kepada peserta didik, baru kita bisa mengambil keputusan untuk itu. Jadi ketika kita berbicara keberpihakan kepada pribadi misalnya, itu akan kalah. Ada yang ngirim hadiah itu Pak contohnya. Nah, kalau yang ngirim hadiah itu berarti sebenarnya kan itu tidak boleh ya, berikan reward, berikan hadiah itu sebenarnya tidak untuk membujuk Bapak gitu ya, mempengaruhi Bapak. Itu termasuk bujukan moral. Nah, ketika bujukan moral bukan seperti itu kasusnya, beda lagi. Untuk bujukan moral itu kan berarti salah kan? Nah, ketika saya menerima itu salah. Nah, ketika yang memberikan itu salah. Jadi sudah bisa mengambil keputusan bahwa hal itu adalah tidak benar. Nah, ketika berbicara dilema etika, memang pilihannya benar-benar tadi kan seperti itu. Jadi memang paling yang saya rasakan peran orang lain itu adalah guru-guru ketika kita melakukan satu kolaborasi, ketika kita melakukan musyawarah mufakat, ini mau bagaimana ke depan menyelesaikan kasus seperti ini. Nah, itu yang terlibatnya seperti itu barangkali. Jadi meskipun datangnya dari rekan sejawat kita, masukan-masukan itu yang penting keberpihakan Bapak pasti Bapak ambil ya. Betul. Jadi Bapak tidak arogan, tidak merasa saya kepala sekolah mengambil keputusan tanpa duduk bersama, tanpa berkolaborasi seperti itu ya. Jadi intinya langkahnya itu kita duduk bersama, kita dengarkan ide gagasan, kemudian kita kaji dengan
poin-poinnya tadi, kemudian kita kaji lebih dalam, ada tidak keberpihakan kepada peserta didik kita. Ketika kita sudah dilakukan proses tadi, yang lebih penting lagi kita itu adalah berpihak kepada peserta didik. Untuk kebaikan peserta didik kita lakukan, seperti itu barangkali. Berarti Bapak selalu siapapun yang mempengaruhi Bapak, yang penting itu untuk kepentingan murid pasti akan Bapak ambil pendapatnya seperti itu. Diuji dulu. Tapi dengan tadi ya Pak, diuji 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Betul. Aduh Pak, tidak terasa nih udah pada pertanyaan terakhir Pak. Ngobrol kita hari ini sangat seru ya Pak. Tapi harus kita akhiri ya Pak. Ini dari obrolan kita Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi ya Pak. Menurut Bapak nih, pelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil gitu dari, kalau saya tentu saja ya Pak, sudah dari informasi yang sudah Bapak sebutkan, saya mengambil pelajaran sangat banyak ya Pak tentang bagaimana menyelesaikan kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Yang kita bahas di sini kan dilema etika. Nah, kira-kira Pak, apa pengalaman Bapak menyelesaikan kasus dilema etika, pelajaran yang bisa diambil untuk diri pribadi Bapak ataupun untuk lembaga? Baik, ketika ditanya tentang pelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus yang pernah terjadi seperti dilema etika seperti itu sangat banyak sekali. Hikmah barangkali ya, hikmah dibalik kasus tersebut sangat banyak sekali. Yang pertama yang saya rasakan, kita akan terbiasa melakukan penyelesaian, mengambil keputusan terkait kasus dilema etika. Ketika kita sudah bisa melakukan prosedur yang benar dan tepat, salah satunya dengan duduk bersama, kemudian dengan mengkaji bersama, dan kemudian melakukan prosedur tentang keberpihakan kepada peserta didik, tentunya itu menjadi satu pengalaman berharga bagi saya. Dan ke depan tentunya ketika muncul lagi permasalahan-permasalahan, ketika muncul kasus-kasus, kita akan senantiasa tenang dalam menyikapinya, dan tentunya kita akan lebih enak berpikir karena kita sudah memiliki pengalaman seperti itu. Berarti dari semua kasus yang Bapak selesaikan ada dampak kepada lembaga, termasuk kepada diri Bapak juga yang menambah pengalaman. Mungkin juga Bapak menambah kedewasaan ya Pak. Karena kan kalau kita mengambil keputusan itu dari sisi mana yang baik, mungkin itu auranya positif juga kepada diri kita yang terbawa. Demikian ya Pak, terima kasih saya ucapkan. Ilmu dari Bapak sungguh sangat luar biasa ya. Bapak sangat menguasai materi, dan juga Bapak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Semoga Bapak sehat, lembaga yang Bapak pimpin tetap maju dan semangat. Terima kasih atas waktunya. Doakan saya juga semoga saya cepat lulus ya Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Oh ini ya Pak, saya ada tugas CGP ya Pak. Ini materinya itu tentang dilema etika dan rujukan moral. Kalau Bapak ada waktu boleh saya berbincang? Boleh. Begini ya Pak ya, saya ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Bapak di sekolah ini sudah berapa lama ya Pak? Di sini baru sekitar 10 hari. Oh, jadi Bapak tadinya saya di salah satu. Oh, tadinya di SD 1. Dan di sini Pak Didin pensiun, saya ditugaskan sebagai PLT. Boleh. Berarti kan di sini Bapak belum terlalu lama ya. Jadi Bapak boleh menceritakan pengalaman Bapak waktu di SD Bapak di salah satu ya. Begini ya Pak, saya mau bertanya ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi ya kasus-kasus yang terjadi di sekolah di Sadasari? Apakah ini termasuk bujukan moral atau dilema etika? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Mengidentifikasinya begini, kita lihat dulu permasalahannya
apakah kalau dilema apa tuh kita pisahkan mana yang termasuk dilema etika dan yang satu apa tuh rujukan. Nah, setelah itu kita identifikasi, kita cari permasalahannya. Kalau ini masalah untuk anak, bagaimana untuk hasil anak ke depan, sekarang kalau untuk gurunya seperti apa itu? Ya seperti dulu itu. Ya, jadi Bapak memisahkan dulu ya yang mana yang termasuk dilema etika dan juga bujukan moral. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini bagaimana nih Bapak mengambil keputusan ya Pak, jika kasus itu benar jika ada dua kasus yang dua-duanya itu benar Pak, bagaimana nih Bapak menyikapinya? Oh, misalnya sebetulnya boleh sebutkan kasusnya kan? Boleh silakan Pak. Misalkan kasusnya begini, ada anak, Ya. memang anak itu dalam keadaan kurang syarat. Ya. Tetapi ini pada waktu akhir tahun Ya. untuk menentukan dinaikkan atau tidak itu ya. Ya. Itu kadang-kadang kan kita merasa bagaimana ya, dilema mau memutuskan dinaikkan saja. Ya. Bagaimana cemburu sosial anak yang lain? Ya, betul. Ini kurang kehargaan tapi naik juga. Ya. Kalau begitu saya juga mau seperti itu. Ya. Takut seperti itu. Betul. Lalu begitu kalau itu tidak dinaikkan, di mana tuh nasib anak? Terutama itu ditakutkan anak nanti mentalnya terganggu, misalnya merasa meninggal, Malu ya Pak ya. Nah, kalau dengan begitu itu dijadikan DO nantinya. Ya. Gimana tuh? Sekarang dalam putusan ini, memang sebagai guru atau kepala sekolah memang lumayan dahulu. Nah, pada akhirnya kita ambil hikmah manfaat yang menguntungkan, menguntungkan terhadap anak itu sendiri. Karena apa? Kita anak ini harus kita selamatkan. Iya, betul. Jangan sampai anak ke depannya yaitu malu atau hampir DO. Nah, dengan berat hati pun akhirnya kami akan mengambil keputusan karena anak ini dinaikkan tahun ini, tapi dengan catatan misalnya ke depan kehadirannya harus memenuhi standar kan 95% begitu. Tetapi kalau yang akan datang setelah diberikan catatan itu mereka atau anak itu sendiri belum bisa berubah dirinya, apa boleh buat apapun dia tahun yang akan tidak dinaikkan. Dan itu juga kami mengacu kepada. Jadi tadi Pak Kepala itu memutuskan untuk menaikkan anak tersebut ya karena berbagai pertimbangan juga ya. Itu ditakutkannya kalau tidak dinaikkan anak itu merasa minder, malu. Kalau jauh nanti dengan adik kelasnya. Nanti takutkan nanti DO. Nah, daripada seperti itu kita selamatkan saja lah. Walaupun bisa saja tujuan yang lain kalau mereka tidak memahami masalah dianggapnya ada seperti apa. Yang penting anak selamat saja lah. Berarti Pak Kepala dalam mengambil keputusan itu tetap ya Pak mengutamakan kepentingan anak ya Pak ya. Gitu. Jadi mengesampingkan kepentingan yang lain, yang penting anak ini mental anak terselamatkan ya. Nah tadi kan sudah jelas ya Bapak itu dalam mengambil keputusan itu kan dengan mempertimbangkan berbagai hal ya, dari mental anak, dari ada juga anjuran pemerintah juga ya Pak ya, harus bahwa anak itu harus naik semua gitu ya, harus tuntas. Berarti Pak Kepala itu dalam mengambil keputusan itu tidak egois, tidak arogan ya, tetap mempertimbangkan hal. Kalau ini Pak, kalau masukan dari guru-guru biasanya Pak Kepala bagaimana? Menerima atau bagaimana? Memang dari guru-guru masukannya ada, yang satu misalnya jangan dinaikkan, yang dua dinaikkan saja. Nah, setelah kami berikan arahan tentang keperluan dan demi anak itu sendiri menyelamatkan, ya akhirnya guru yang tadinya tidak setuju akhirnya setuju. Dan mereka karena manusiawi lah, karena keselamatan. Jadi Bapak tetap memberikan pemahaman ya kepada guru tersebut bahwa kenapa mengambil langkah ini gitu ya. Jadi salah satu guru juga yang mengusulkan juga harus menerima ya Pak ya. Nah sekarang jadi yang paling dianggap efektif nih Pak Kepala mau mengambil keputusan yang dianggap paling efektif itu bagaimana mengambil keputusannya? Apakah berembuk dulu, apakah langsung mengambil kebijakan atau melihat dari sisi kanan kiri dulu, bagaimana yang paling efektif? Untuk mengambil kebijakan itu salah satunya saya sebagai guru di sini atau di sekolah saya
itu tetap kita menghargai pendapat teman-teman guru-guru. Iya, iya. Kita tampung pendapat seperti apa, baik guru seperti apa. Nah, setelah hasil semacam kita bermusyawarah, diambil keputusan yang terbaik, itu ya akhirnya itulah keputusan bersama. Ya, lalu saya dikuatkan seperti itu. Ya, jadi saya lihat di sini Pak Kepala tetap bahwa harus ada kanan kiri ya Pak, Iya, tidak apa langsung mengambil keputusan begitu saja. Nah Pak Haji, selain ini kan yang namanya mengambil keputusan ya tentu saja ada pro dan kontra ya. Tantangannya nih Pak Haji, kalau kita ngambil keputusan nih tantangan yang terberat itu apa? Tantangan yang terberat begini ya, jadi andai kata kita ambil kebijakan, Iya. keputusan, Betul. nah, setelah diputusan misalnya ada pihak yang kurang puas misalnya, Oh begitu. yang kurang puas, akhirnya mereka tetap otot kepada itu. Hmm. Itulah. Nah, tapi tetap kita sebagai pimpinan ya harus memberikan teruslah pemahaman pada mereka yang Iya, kurang betul. mendukung atau apa gitu. Jadi tantangan terberat itu dari yang kontra mungkin ya Iya. Pak. Jadi Pak Kepala tetap memberikan pengertian ya agar tantangan tersebut tidak melebar ya Iya, teman-teman. harus, Ya, ya. harus selesai gitu ya Pak. Nah ini kalau ini Pak Kepala bagaimana menangani kasus-kasus dilema etika ini? Apakah langsung ditangani atau ada laporan dari guru beberapa hari kemudian ditangani atau bagaimana? Atau secara langsung saja ketika kasus terjadi kita selesaikan bagaimana ini Bapak polanya di sekolah Bapak? Untuk masalah itu ya, karena yang paling pertama yang tahu itu kan guru itu sendiri ya, Ya, bukan anak-anak itu pasti. Kami sebagai pimpinan paling mendapatkan laporan. Oh laporan dulu berarti dari bawah ya? Baru bawah, karena jarang kalau saya langsung mengetahui Iya, permasalahan anak. betul, Karena betul. saya pimpinan tidak terlalu berhadapan dengan anak sehari-hari, Iya, dan berhadapan langsung untuk ke guru. Nah, guru melaporkan ada kasus ini, Iya. bagaimana solusinya ya. Kita itu dulu, telah dulu permasalahan pada anaknya seperti apa, di keluarganya apa, di lingkungan seperti apa, apa anaknya demikian. Terus dulu kita cari informasi Iya. untuk memutuskan permasalahan ini. Nah, setelah dipelajari ini, nah, kita berembur dengan guru tersebut. Kalau memang kurang puas untuk bisa teman-teman guru yang lain diminta masukannya untuk masalah ini. Sehingga kalau sudah ada kata sepakat bersama ini adalah keputusan yang terbaik bisa diambil ya baru itu. Jadi tetap ya Pak, Bapak itu kalau ada kasus dari guru melaporkan kepada Pak Kepala gitu ya, jadi ditelaah dulu gitu ya, tapi tidak dilarut-larut ya Pak. Tidak, secepatnya. Iya secepatnya. Berarti yang namanya kasus mah Pak tidak terjadwal ya. Kasus ini kapan harus terjadi tidak. Jadi kalau ada pun permasalahan berarti Bapak langsung menyelesaikan. Menyelesaikan. Tidak dilarut-larutkan ya Pak masalah. Ya kalau dilarut nanti itu ditakutkan permasalahan semakin membesar. Takutnya juga Pak kan yang namanya permasalahannya Pak, kalau ini tidak selesai datang lagi permasalahan yang baru. Nah sekarang apakah Bapak pernah mengalami itu Pak yang namanya bujukan moral ya, seperti apa ketika Bapak mengambil keputusan itu ada seseorang atau apa yang mempengaruhi Bapak nih, misalkan dengan memberikan hadiah atau apa, pernah seperti itu Pak? Oh pernah ada itu kan saya tidak merasa itu berat dengan masalah itu ya, bukan memberi itu. Tetap kami itu mengambil keputusan yang terbaik dengan ya walaupun ada yang dihiraukan saja. Oh, Itu jangan sampai kita karena ada yang masukan dari ini apalagi bukan iming-iming misalnya. Iya Saya betul. kurang setuju lah. Iya, Betul. betul. Saya takutnya saya mengambil keputusan salah. Iya betul. Kalau saya mengambil keputusan salah itu berbahaya. Karena walaupun ada yang bisik-bisik atau kami ambil saja. Iya. Kami ambil keputusan yang terbaik Iya. juga atas dukungan teman-teman guru yang lain Oh, gitu. Supaya jadi, nanti keputusan ini dipertanggungjawabkan bersama Betul, ke depannya. Iya. Betul. Jangan sampai ada hal yang bisa nanti ya kurang cocok, kurang baik,
nanti yang persilakan saya sendiri pimpinan. Ya betul. Kata guru kan mengapa kami tidak diajak bicara. Iya. Dengan diajak bicara mereka alhamdulillah Iya. tuntaslah permasalahan. Iya. Jadi yang namanya bujukan moral ada saja ya Pak Ada Kepala saja, ya. betul. Jadi yang menggoyahkan ya, tapi Pak Kepala tetap pada prinsip ya, tetap bahwa yang pengambilan keputusan, hasil keputusan bersama dan juga berpihak pada murid ya Pak. Iya. Jadi Itu penyelamatan anak gitu. Ya, Jadi anak harus selamat lah. jadi harus diutamakan ya, Ya, Pak. kita yang lain-lain sesamping saja Iya. dulu. Meskipun ada yang mau memberi hadiah gitu ya Iya. Pak Haji, ya itulah berarti Pak Haji udah punya prinsip ya di sini. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran apa ya bagi Pak Kepala yang bisa diambil dari kasus-kasus yang sudah terjadi, yang sudah terselesaikan secara pribadi maupun dampaknya untuk lembaga itu bagaimana Pak? Dampaknya itu bagaimana? Dari segi pembelajaran apa ya? Dari segi pribadi ketika Pak Kepala menyelesaikan masalah itu bagaimana, ada kepuasan atau tidak, dan juga dampak bagi lembaga bagaimana gitu. Oh itu kalau hal-hal seperti itu dampaknya bagi saya pribadi itu ya, Ya. merasa puas Ya, kalau kebijakan yang dikuasai itu tepat ya, sasaran, ya, ya, sehingga lembaga tetap dapat dipercayai Ya. akan lembaga berjalan kondusif. ya, Karena memang kalau keputusannya ini salah, saya ditakutkan nanti lembaga kepercayaan dari lembaga dari masyarakat itu tidak kurang. Ya. Lalu dari guru-guru di sekolah nanti menimbulkan ketidakkondusifan. Bisa seperti itu. menimbulkan rasa takut gitu. Tadi ya Pak Haji, sebagai pertanyaan terakhir ya dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan nih Pak Haji. Ini pembelajaran apa nih yang dapat Pak Kepala tangkap ya dari kasus-kasus yang terjadi di SD yang Bapak pimpin, dampaknya bagi pribadi maupun untuk lembaga nih, bagaimana? Dari segi pembelajaran yang saya lihat itu dari segi pembelajaran mata pelajaran PPKN dan pelajaran agama. Iya. Saya mengharapkan dari pembelajaran itu lebih ditingkatkan pengalaman ke anak tentang moral, Iya. akhlak begitu. Betul, betul. Karena situasi sekarang ini moral akhlak itu semacam kurang. Seperti Itu banyaklah kasus-kasus anak seperti apalah, apalagi kita sering lihat berita di televisi. Iya, betul. Kasus anak kayak adanya anak apa itu ada prank, ada apa tuh bullying, Iya. terus ada pembalakan, segala macam dengan anak itu karena kurangnya Kurang. pengalaman akhlak. Iya, betul, betul. Karena saya mengharapkan pada guru-guru yang agama, pada guru umum untuk lebih ditingkatkan lah Iya, betul. pengalaman akhlaknya supaya dampaknya dengan pengalaman akhlak yang baik yang terima, insya Allah kasus tidak akan terjadi. Iya, iya. Bila ada yang luka minim lah. Iya, iya, betul. Tapi kalau pembelajaran agama kurang pengalaman akhlak dan PPKN itulah lah pasti banyak muncul Kasus-kasus ya Pak. kurang bersikap baik. Nah, setelah Pak Kepala menyelesaikan suatu kasus permasalahan, bagaimana nih perasaannya? Apakah senang atau malah bingung atau bagaimana? Ya saya sendiri kalau permasalahan sudah ada keputusan lalu keluar keputusan yang terbaik, yang aman, termasuk ya bangga, Oh, merasa puas bangga, begitu. puas. Diharapkan jangan ada lagi lah ke depan ada mungkin itu permasalahan. Tapi yang namanya kehidupan ya naik turun. Ya, naik turun ya, betul. Tidak kasus, tidak itu. Ya, Yang penting mah walaupun ada kasus-kasus kita kami berketenangan, ya, kita berpikir jernih lah gitu. Allah lah. Segala macam hal masalah pasti dapat diselesaikan. ya, betul. Nah, ini bagaimana setelah pengambilan keputusan dampak bagi lembaga nih? Dampak bagi lembaga yang Bapak pimpin. Apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih terarah atau bagaimana? Setelah ada kebijakan kita amati, kita dalam dampak lembaga, ya alhamdulillah dampaknya ya bagus untuk lembaga. Oke, dari tujuan masyarakat, insya Allah kita bisa memberikan kepercayaan Ya. kita. Kalau memang
setelah keputusan itu tepat sasaran keputusannya. Berarti tetap kepada keputusan yang Pak Kepala ambil itu berdampak ya bagi diri Pak Kepala sendiri maupun bagi lembaga. Seperti itu ya Bapak, terima kasih ya. Ini saya mendapatkan ilmu baru, mendapat pengalaman yang baru juga dari pengalaman Pak Kepala dalam menyelesaikan kasus di SD Sadasari. Semoga Bapak sehat dan Bapak bisa memimpin sekolah lebih baik dan lebih maju. Amin. Doakan saya juga ya Pak, mudah-mudahan program CGP saya cepat selesai dan berhasil. Terima kasih Pak. Semoga sukses, Pak sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.